Baik para jamaah, kepada bapak dan ibu yang saya muliakan dan saya hormati, materi yang disampaikan sampai di sini, kita akan masuk sesi yang kedua. Kalau ada yang ditanyakan dan disampaikan, maka dengan hormat kami persilakan. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan saya, bagaimana kita dalam sholat yang ngosok, yang kita menghilangkan waswis kita yang di dunia gelap ya. Ingat dengan kandungannya. Apa usaha kita ya. Dalam sholat bagaimana kita hilangkan? Kita hilangkan dari juga. Yang harus kita sholat atau dalam kita menghadap masalah niatan tambah Ya cukup. Iya. Baik. Terima kasih ya. Kami ucapkan kepada Pak Haji yang menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita sholat menjadi sholat yang khusyuk? Nah, ini pertanyaan hebat ini. Karena untuk khusyuk ini berat, susah, dan gampang-gampang susah. Nah, itu khusyuk dalam sholat. Memang khusyuk dalam sholat itu diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Jadi khusyuk itu diperintahkan dalam Islam. Ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Karena tanpa kekhusyuan, karena mungkin ada orang sholat dari takbiratul ihram sampai salam tidak khusyuk-khusyuk. Ada yang begitu. Dan ulama mengatakan, kalau ada orang sholat demikian dari awal sampai akhir tidak khusyuk, la tasihhu salatuhu, tidak sah salatnya, batal. Itu konsekuensi bahayanya orang yang tidak khusyuk. Makanya semaksimal mungkin kita berusaha untuk khusyuk dalam salat. Apa yang dimaksudkan dengan khusyuk? Khusyuk itu artinya adalah konsentrasi dalam melaksanakan salat. Itu khusyuk. Jadi tidak betul juga kalau ada orang mengatakan khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Salat tidak ingat apa-apa. Kurang tepat. Salat itu ingat. Ya, kalau tidak ingat apa-apa, ya habis. Bacaannya lupa, apanya lupa, tidak ingat apa-apa. Ya. Jadi maksud khusyuk itu konsentrasi. Konsentrasi ketika kita melaksanakan ibadah salat. Bahwasanya kita sedang berdiri di hadapan Allah dan kita sedang menghadap Allah dan kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah khusyuk. Bagaimana caranya? Memang banyak cara supaya kita bisa khusyuk. Ya, banyak cara. Pertama, yang mungkin bisa juga kita lakukan, kita cari yang mudah-mudah sajalah. Karena sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang mudah-mudah. Pertama, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, sebelum melaksanakan ibadah sholat, hindari obrolan. Hindari obrolan. Paling tidak untuk memperkecil nilai ketidakkhusyuan. Kadang-kadang kita berangkat sholat, sebelum qomat, ngobrol dengan kawan. Ngobrol. Apa aja diobrolkan? Entah masalah bisnis kan, entah masalah umme kan, entah masalah kabon kan, macam-macam. Ketika qomat berkumandang, qomat ditegakkan, kita kan sholat itu. Biasanya obrolan kita yang barusan kita obrolkan, kita bawa ketika kita sholat. Ya, apalagi waktu itu kita kena apa? Kena proyek. Tawaran proyek. Jumpa dengan kawan di masjid. Kayak, gimana umme kita? Aduh, itu dia umme kita itu. Cik lalu tumbuh-tumbuh padi itu. Dan itu namanya dan tumbuh lah. Ya. Kayak gimana? Ada racun rumput yo. Ambil ya di rumah esok, saya nak bayar. Nah, kan dia. Iya sebelum sholat ya. Ya, bagus. Mereknya bagus.
Pokoknya dah aku coba, ambil jak di rumah bekas ya, dah ane pakai lagi. Nah, lah kalau komat lu kumandang. Komat lu kumandang, kemudian sholat. Biasanya habis obrolan itu, apa yang kita obrolkan jadi itu apa? Kebayang. Mantap teh esok teh. Nah, ya dalam sholat tuh. Ih, songkoy lah tuh gratis lagi kan kawan teh. Ya, nah, habislah Pak. Sumi rumput teh. Nah, mulai. Itu biasanya. Makanya semaksimal mungkin sebelum qomat, ya kita sudah mulai untuk pembukaan untuk khusyuk. Karena khusyuk itu perlu pembukaan, perlu percobaan dulu. Caranya apa? Ya sudah, kita datang, langsung duduk, kita baca Al-Quran, kita berzikir. Mulai untuk belajar khusyuk. Ya, sebelum kita sholat. Ya, nah itu. Karena apa? Kata para ulama, namanya syaitan itu dia seperti anjing. Syaitan itu sifatnya seperti anjing. Bagaimana anjing itu? Anjing itu biasanya dia sangat tertarik dengan apa yang kita pegang dari makanan dia. Kalau kita pegang makanan dia, anjing itu tidak akan pernah lari. Walaupun kita usir, kita buru. Pagi kau sedang. Makanannya ada di tangan kita. Ya, selagi makanan dia ada di tangan kita, dia tidak pernah lari anjing itu. Sama. Kalau makanan setan ada pada diri kita, maka setannya tidak pernah lari. Maka makanan itulah yang diintainya, dan itulah kesempatan dia untuk membuat sholat kita tidak khusyuk. Dan kata Nabi, ada jin, ada setan yang memang tugasnya untuk mengganggu orang ketika sholat. Makanya kata Nabi, ketika azan berkumandang, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Dari azan berkumandang, setan lari, terbirit-birit dan terkentut-kentut kata Rasulullah. Dia lari ke tempat yang sampai tidak terdengar suara azan. Takut dia. Begitu azan selesai, datang lagi dia, datang masjid. Ngintai orang. Ya. Nah, begitu iqamat ditegakkan, dia lari lagi. Ketakutan, lari terbirit-birit. Begitu iqamat selesai, dia datang lagi. Untuk apa? Untuk menggoda manusia yang lagi sholat. Makanya kadang-kadang dalam sholat itu ada aja yang tidak pernah kita ingat belum sholat. Ketika sholat ingat. Ya, ada aja walaupun sebelum sholat kita tidak cari apa-apa. Tapi ada aja kebayang inilah, itulah, inilah. Macam-macam. Ya, jadi berusaha semaksimal mungkin ketika datang ke masjid. Pembukaan untuk khusyuk. Ya. Kemudian yang kedua, cara kita untuk supaya khusyuk dalam sholat adalah yaitu belajar untuk memahami apa yang kita baca. Tidak usah panjang-panjang lah. Ustadz Al-Fatihah kalau kita bayangkan artinya panjang Ustadz. Ya. Iftitah itu panjang, mau diartikan semuanya tidak paham saya. Kita tidak bisa. Udahlah yang pendek-pendek saja. Ucapan Allahu Akbar. Masa tidak tahu artinya itu apa? Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti yang lain kecil. Urusan saya kecil, dagangan saya kecil, bisnis saya kecil. Yang besar adalah Allah. Jadi mudah-mudahan dengan itu timbul dalam hati kekhusyuan dan keseriusan dan konsentrasi penuh untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, walaupun banyak sekali caranya. Yang ketiga para jamaah untuk supaya bisa khusyuk diantaranya adalah anggap sholat kita waktu itu sholat yang terakhir. Seolah-olah habis sholat kita mati. Cobalah bayangkan, kalau seandainya sebelum sholat dikasih tahu oleh malaikat maut, Samsidar, kalau kau lakukan sholat Isya, nyamemu dicabut. Bila lakukan sholat Isya? Nah, ketika saya melaksanakan sholat Isya, tahu laka Isya saya mati. Ya, apa yang saya lakukan dalam sholat saya? Oh, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Ya, kenapa? Bentar lagi mati. Ya, maka anggap sholat kita itu waktu itu sholat yang terakhir. Anggap saja seperti itu. Ya, supaya timbul kekhusyukan dalam hati kita. Ya, ataupun yang keempat, cara khusyuk. Yakinkan Allah sedang melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah sedang menyaksikan dan melihat
diri kita. Itu supaya kita bisa khusyuk. Nah, sekarang mungkin tambahan sedikit. Sekarang bagaimana kalau awal solat kita khusyuk, pertengahan tidak khusyuk, akhirnya khusyuk lagi? Maka insyaallah dia dikatakan orang yang khusyuk dalam solatnya. Jadi minimal ada bagian solat itu yang kita lakukan yang memang kita lakukan dengan khusyuk dalam satu rentetan solat itu. Jangan sampai dari awal sampai akhir tidak khusyuk. Ya, ini rugi. Ya, nah, baik. Mudah-mudahan dari jawaban ini sedikit memberikan manfaat. Ya, baik. Mungkin yang lain masih ada, dipersilakan pada jamaah. Ya, silakan Pak Haji, masih ada? Ya, silakan. Jadi kadang hukumnya kalau ada seorang teman mengerjakan sholat, setiap sholat dia masbuk terus, sama dengan sholatnya. Jadi setiap dia sholat tuh pasti masbuk. Sholat pasti masbuk. Pak ganti nama aja ada. Sing aja. Pak masbuk, long masbuk. Ya. Salat tapi masbuk. Ya, salat tapi masbuk. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masbuknya memang masbuk bukan karena kesengajaan. Bukan karena kesengajaan. Karena mungkin keadaan tidak bisa dipaksakan sehingga dia kalau salat ya terus masbuk. Maka yang seperti ini mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Tapi kalau karena kelalaian dia, kesengajaan dia, inilah yang masuk dalam kategori apa yang difirmankan oleh Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Orang salat celaka. Ya. Siapa? Mereka yang lalai dalam salatnya. Lalai itu termasuk ya suka masbuk. Sengaja untuk melambat-lambatkan, sengaja untuk mendudi-dudikan salat. Ya. Kalau itu terus dia lakukan dengan kesengajaan dia, maka dia celaka. Fawailul lil musallin, dan dia masuk dalam ancaman tersebut. Ya, makanya para jamaah, orang itu ketika dia lalai dalam salatnya, itulah yang kadang diancam oleh Allah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan dan menyebutkan salah satu penyebab datangnya azab kubur adalah ketika seseorang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salat. Bahkan Nabi menyebutkan ada seseorang yang diazab dalam azab kuburnya, diazab. Dengan cara apa? Batu yang besar ditimpakan ke kepalanya. Begitu ditimpakan, hancur berantakan kepalanya. Batunya menggelinding. Begitu batunya menggelinding menjauh, kepalanya seperti semula, dibuat seperti semula, ditimpakan lagi kepalanya, terus seperti itu diazab dia. Ya, maka dikatakan oleh Nabi ini adalah azab bagi mereka yang lalai dalam salatnya. Salat tapi lalai. Tadi itu masbuk, tidak khusyuk, tidak sempurna, begitu cepat salatnya. Kadang-kadang kan ada yang demikian, salatnya cepat. Tidak ada tumakninah. Ya. Dan orang yang salat tanpa tumakninah pada jamaah tidak sah salatnya. Nabi pernah menegur ada seorang sahabat salat begitu cepat. Begitu dia salam, apa kata Nabi? Arji' fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau masih belum salat. Dia salat lagi. Yang kedua kalinya. Begitu dia salam, kata Nabi, arji' fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, engkau masih belum salat. Ketiga kalinya dia salat. Begitu dia salam, kata Nabi, arji' fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena engkau masih belum salat. Sampai dia bingung, ya Rasul, ini salat saya yang paling bagus. Cemana salat yang sebenarnya bagaimana? Apa kata Nabi? Hatta tatma'inna ruku'an wa sujadan. Sampai engkau tenang dalam ruku, dalam sujud. Jangan cepat-cepat. Jangan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi seperti ayam matok padi. Matok makanan. Nah, cepat sekali itu. Tok selesai. Tok selesai. Kan begitu. Itulah masuk dalam ancaman Nabi
akan diazab dalam alam kuburnya. Itu bagi orang yang sholat tapi lalai. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah. Jadi demikian ya, Bapak yang saya muliakan, pertanyaannya tentang masalah apa tadi? Sholat yang masbuk. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hidup kan banyak problem, banyak masalah. Ya. Jadi bagaimana supaya supaya lulus kita dan banyak masalah. Ya. Itu aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan dari kepala kampung yang saya hormati, ya. Baik. Kalau sebelum saya jawab, saya akan berikan pertanyaan dulu kepada para jamaah. Para jamaah ini jujur jawab ya. Kalau dalam hidup ini ingin banyak masalah ataupun tidak ada masalah? Nah, silakan pilih. Hah? Ingin banyak masalah hidup kita ini ataupun tidak ada masalah? Adapun sedikit saja. Nah, silakan pilih yang mana? Yang sedang-sedang. Allahu Akbar. Ya. Gimana kira-kira? Kita pilih yang mana? Apa jalan kita mulus itu tidak ada masalah? Ya. Ataupun tiap saat masalah. Masalah. Ah, mau pilih yang mana? Pilih yang banyak masalah. Pilih yang siapa? Masya Allah. Kalau jawaban kita tidak ingin ada masalah di dunia, jangan hidup di dunia. Ya, jangan hidup di dunia. Karena dunia itu ladangnya masalah. Kandangnya masalah itu dunia. Jadi biasa, masalah itu biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Nabi aja punya masalah kok. Ya Rasul punya masalah dengan keluarganya. Rasul punya masalah dengan umatnya. Rasul punya masalah dengan orang-orang di sekelilingnya. Rasul punya masalah dengan tugas dia sebagai seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Padahal manusia yang termulia Rasulullah. Jadi kalau orang dipandang tidak punya masalah itu yang paling baik, tentu Rasulullah tidak punya masalah dalam hidupnya. Nah, makanya saya bingung jawabnya gimana. Ya, karena kalau hidup kita tidak punya masalah, nanti payah. Para jamaah, dalam Islam, masalah yang ditimpakan kepada kita, itu berbeda dengan permasalahan yang ditimpakan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kalau mereka dapat masalah, mereka tidak dapat apa-apa. Mereka hanya dapat kesusahan, kepayahan, kesengsaraan. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau orang Islam dapat masalah, nah ketahuilah, orang Islam dapat masalah, dapat keberuntungan. Dia dapat pahala, dia dapat berkat, dia dapat rahmat, dia dapat derajat dari Allah. Kalau kita terkena musibah para jamaah, tujuan Allah menimpakan musibah kepada orang Islam itu ada 3. Nah, ketahuilah, musibah yang kita alami, yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 tujuan. Pertama, untuk menambah pahala untuk kita. Musibah itu pahala kalau kita sabar. Ya, kena musibah, lo napa didaan berani makan habis tikus. Musibah kan? Sabar, dapat pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tidak akan pernah habis yang Allah berikan adalah kepada mereka yang bersabar dalam hidup dan kehidupannya. Jadi dengan musibah itu pahala kita bertambah. Karena mungkin gini, kita itu mengandalkan ibadah kita kepada Allah untuk dapat pahala, ibadah kita sedikit. Ya enggak? Mau dapatkan surga dengan ibadah kita, supan kita. Ya, salat 5 waktu kita, alhamdulillah lah, tapi banyak lalainya daripada khusyuknya, banyak lupanya daripada ingatnya, banyak masbuknya daripada aktifnya. Itu salat kita. Baca Al-Quran kita pun sehari pun belum tentu kita amalkan. Zikir kita pun sedikit. Nak dapat surga. Kan supan kita.
Nah, Allah punya cara yang lain agar Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan amal ditambah dengan musibah. Dengan musibah itu dapat pahala kalau dia bersabar. Yang kedua, tujuan musibah itu masalah yang Allah timpakan kepada kita untuk mengangkat derajat. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu. Lihat para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul diuji oleh Allah dengan sebenar-benar ujian. Kita kan tidak punya masalah kalau kita itu akan dibunuh oleh orang. Pernah nggak kita punya masalah, Ustadz, saya di kampung orang akan bunuh saya, Ustadz? Pernah nggak kita gitu? Hah? Paling-paling masalah kita padi dan tumbuh-tumbuh. Ya, kerjaan susah, kelapa dan beladik. Masalah, aduh. Ya. Nabi itu masalahnya lebih besar dari itu. Apa? Akan diancam dibunuh. Orang-orang udah benci dengan dia. Itu masalah besar. Ya, sampai nyawa dipertaruhkan. Tapi semakin diuji mereka, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngaku orang Islam, ngaku orang beriman, siap-siap diuji oleh Allah. Siap-siap dapat musibah dan dapat masalah. Karena Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan mengatakan saya Islam, saya iman, tapi dia tidak diuji oleh Allah, tidak ditimpakan masalah kepadanya. Memang jadi orang Islam harus banyak ujian. Ya. Jadi orang beriman memang banyak ujian. Begitulah keadaan yang ada. Yang ketiga, fungsi musibah dan masalah itu pada jamaah untuk kita orang-orang Islam, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk menghapuskan dosa. Bayangkan, Nabi saja bilang, tidaklah sebuah musibah menimpa orang Islam, walaupun tertusuk duri. Ibu-ibu, misalnya kita lagi jahit-jahit, tusuk tangan, aduh, itu tusuk tangan. Ya, kalau dia sabar, itu menghapus dosa, kafarat dosa. Bayangkan, apalagi nak timpalah kelapa. Ya. Begitu berjalin ada pala pluk gitu ya. Ya, kalau sabar, itu dosa yang besar dihapuskan langsung habis sudah. Ya, duri aja bisa menghapuskan dosa. Tertusuk kalau dia bersabar, apalagi yang besar daripada itu. Nah, jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Jadi pada jamaah, pertama, dunia ini tempatnya masalah. Makanya kata ulama, kenapa manusia begitu lahir langsung nangis? Karena begitu akan dia siap menghadapi berbagai macam permasalahan di dunia ini. Masalah ekonomi, masalah agama, masalah anak, masalah istri. Nanti tidak ada masalah nanti ketika kita mati. Dalam mati pun ada masalah juga. Kan ditanya nanti, man rabbuka? Masalah itu. Ya, siapa Tuhanmu? Aduh, masalah lagi. Dia kena laka. Ya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Masalah lagi. Memang hidup kita ini ujian, kecuali nanti di surga. Udah, karena di surga itu terminal akhir. Sudah tidak ada lagi ujian, dah santai-santai, dah nyaman-nyaman kita. Tapi kaidahnya, prinsipnya, tidak apa-apa kita di dunia susah-susah, tidak apa-apa. Ya, karena ini kita menjadi hambanya Allah, budaknya Allah. Allah mau apakan kita terserah Allah. Kita ini budaknya Allah. Allah mau sungsangkan kita, mau bawa kemana terserah Allah. Yang penting nanti di akhirat kita bahagia. Itu aja kuncinya. Kalau di dunia sudah susah, di alam kubur sudah susah, nanti di akhirat susah lagi. Nah, kapan kita bahagia? Ya, maka capai kebahagiaan akhirat dengan taat kepada Allah, amal soleh yang kita lakukan. Ada harapan yang akan kita tunggu. Ya, jadi saya tidak menyarankan kita tidak punya masalah. Ya, saya nggak menyarankan. Jadi seharusnya kita banyak masalah memang. Ya, kita makan aja ada masalah kok. Makan aja ada masalah yang kita hadapi. Ya. Ya. Karena dalam piring itu tidak semua kita makan. Karena ada tulang, ada kayu, ada apa di situ. Harus dibagilah mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Itu ketika kita makan. Ketika kita tidur pun juga ada masalah. Kadang-kadang kita tidur itu nyalahkan bantal, sakit kepala tuh.
Bantal. Nyalakan bantal. Masalah lagi. Nah, jadi para jamaah, begitulah hidup dari kehidupan kita. Di dunia ini ladangnya, kandangnya masalah, gudangnya masalah. Nah, jadi intinya bersabar. Hadapi masalah itu dengan baik, sabar, kemudian sertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, begitu ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik, ada lagi? Sampai jam berapa kita teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pemimpin, Pak. Ya. Katakan bahwa kita harus taat pada pemimpin. Jadi di dalam pemimpin ini dia terlalu jahil terhadap ilmu agama, Pak. Ya. Jadi begitu di sebuah desa ingin mengadakan pengajian tentang ilmu agama di masjid, dia melarang, Pak. Melarang. Jadi sebagian masyarakat tuh ada yang pengurus masjid tentunya takut kepada pemimpin, taat kepada pemimpinnya. Yang saya tanyakan itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Sebagai masyarakat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mentaati pemimpin, taat kepada pemimpin itu wajib. Saya tidak berikan contoh besar-besar, palak kampung aja lah. Ya, kita langsung tuju palak kampung. Ya, taat kepada kepala kampung wajib hukumnya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri yang dimaksudkan pemimpin, pemerintah. Salah satunya adalah yang paling bawah urutannya untuk di desa dan di kampung adalah kepala kampung. Jadi mentaati kepala kampung hukumnya wajib. Kalau dia memerintahkan sesuatu, masyarakatku, warga, esok kita kerja bakti turun. Wahai warga, esok kita buat parik. Ya. Wahai warga, besok kita bersih-bersih. Wahai warga, besok kita datang ke masjid, ada ceramah esok datang. Ya, itu taat kepada pemimpin. Tapi taat dalam hal-hal yang baik. Dalam maksiat dosa tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kepada siapapun kalau sudah maksiat kepada Allah. Umpamanya pala kampung nyuruh, masyarakat, esok kita ngerampok kampung sebelah. Usah dituruti umpamanya. Ya. Umpamanya, usah, itu maksiat kepada Allah. Ya. Nah, kalau kasus tadi yang dibawakan, jadi sebuah kampung akan diadakan majelis taklim, tapi kepala kampungnya melarang. Pertama, kita harus berbaik sangka. Melarang itu maksudnya mungkin ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Karena maaf, ya, berbagai macam hal pun banyak kita pertimbangkan. Memang ceramah itu baik, memang kajian itu bagus. Tapi kalau kita tidak tepat meletakkannya nanti, membawakannya nanti, maka yang bagus ini kadang-kadang bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak bagus. Ya, contohlah orang tua daan sholat, anaknya sholat, nak negur orang tua, ya, tapi caranya daan bagus, waktunya tidak tepat. Orang tua baru balik dari panas-panas, paluh-paluh. Apalagi di ume banyak urusan, ya, perang tolos dengan apa? Dengan tikus, ya, daan mati-mati, rumput disamprot pun juga masih tumbuh juga, kelapa daan berbuah, terantok juga tadi. Begitu datang, Pak, sholat kafir lagi, itu kan tidak tepat, tidak bagus caranya. Memang bagus nasihat, tapi caranya tidak bagus, tempatnya tidak tepat. Ya, begitulah kita dalam menempatkan sesuatu. Ya, apapun segala sesuatu tempatkan pada tempatnya sesuai dengan keadaan yang ada. Ya, kita beli tempayan mahal-mahal, harganya luar biasa, 2 juta tempayan itu harganya. Kita letakkan di ruang tamu.
Kan tidak tepat. Mahal sih mahal, tapi ruang tamu kan bukan tempatnya, di siuknya tempatnya. Kan gitu. Jadi tidak bagus kan walaupun mahal. Ya, makan ayam tiap hari. Ya, walaupun ayam goreng, ayam apa, macam-macam ayam lah. Tapi kalau tiap hari ya bosan juga. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu harus dan penting. Nah, jadi pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nasihat saya, masukan saya untuk berbaik sangka. Mungkin kepala desa punya pertimbangan lain. Ya, kadang-kadang bukan karena maksud menolak, tapi ada pertimbangan lain yang untuk dipertimbangkan lagi. Ya, caranya gimana? Ya bertanya, berdiskusi. Kalau tidak bisa ya sudah, jangan dipaksa-paksakan. Ya, nah demikian. Begitu yang harus kita lakukan. Jadi memaklumi. Mudah-mudahan dengan itu bisa berjalan dengan baik apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan. Allahu a'lam bissawab. Baik, ada yang lain para jamaah? Dipersilakan. Sampai jam berapa kira-kira? Pak Haji jam berapa? Sampai jam berapa? Kira-kira jam 2 bisa kah? Ya, silakan. Belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Allah berada di mana? Ah, ini pertanyaan. Di mana Allah itu? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu yang paling tahu adalah Allah sendiri. Allah itu di mana? Jadi kalau kita ingin tahu Allah itu berada di mana, maka jawaban yang paling tepat bertanya kepada Allah sendiri. Nah, Allah itu di mana letaknya? Berada di mana? Bagaimana kita bertanya kepada Allah? Baca Al-Quran. Di sana pasti dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arash. Itu ada sekitar 7 tempat dalam Al-Quran yang Allah ulang-ulang dengan kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arash, bersemayam. Ya. Arash itu di mana? Fis sama, di langit. Jadi urutannya begini. Langit bumi, ya. Jarak bumi dengan langit yang pertama, jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi dengan langit yang pertama. Karena langit itu berlapis-lapis. Setiap langit itu ada pintunya. Gimana pintunya? Jangan bayangkan pintu itu, jangan. Jangan bayangkan pintu rumah kita, jangan. Kita tidak tahu bentuknya kayak apa. Pokoknya imani, yakini. Kata Nabi, setiap langit mempunyai pintu. Bahkan Firaun pun percaya bahwasanya langit itu memiliki pintu. Satu saat dia minta kepada pembantunya, wahai Haman, jadikan untuk saya menara setinggi langit sampai ke pintu-pintu langit. Dari yakini saja langit punya pintu, punya lawang. Ya. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam, tidak tahu. Jadi jarak bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Langit yang pertama memiliki tebal. Jadi langit itu tebal. Berapa tebalnya? 500 tahun perjalanan. Nah, bayangkan. Coba kita tempuh jalan itu. Belum sampai umur ramaci. Belum sampai itu juga ramaci. 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Terus sampai kepada langit yang ketujuh. Subhanallah. Ya. Langit itu mana? Langit itu jangan dilihat, jangan dipandang oh yang biru. Itu bukan langit. Biru itu warna batasan sejauh mata memandang. Itulah biru. Jadi biru dia. Jadi pandangan terjauh manusia untuk sebuah ruang kosong itu adalah biru. Maka langit itu bukan biru. Warnanya kita tidak tahu warna langit seperti apa. Yang biru itu bukan langit. Itu batas pandangan kita. Pandangan kosong. Jadi langit yang ketujuh.
Kemudian di atas langit yang ketujuh ada lautan. Siapa yang bilang? Kau tahu? Rasulullah yang bilang. Ya, Rasulullah bersabda, ceritakan dalam hadis yang panjang. Ada lautan. Dalam lautan dan di atas lautan ada api. Nah, ada api. Kemudian di atas lautan itu ada kursi. Jangan bayangkan kursi kita di rumah. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kursi? Kata sahabat Ibnu Abbas, kursi yang dimaksudkan adalah makanu aqdami, tempat berpijakan kaki Allah. Tempat berpijakannya kaki Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat disebut dengan ayat kursi. Kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian di atas kursi itu ada surga. Ya, dan sebenarnya para ulama khilaf, artinya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bawah kursi, ada yang mengatakan di atas kursi. Yang jelas di atas kursi itu ada surga, namanya surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya, sampai ke Arash. Dan di atas Arash, di atas surga Firdaus itulah Arashnya Allah Subhanahu wa taala. Di atas Arash Allah bersemayam. Di atas Allah tidak ada lagi. Tidak ada makhluk siapapun. Jadi yang terakhir makhluk adalah Arashnya Allah. Berapa besar Arash Allah? Arash Allah itu dipikul oleh malaikat. Dipikul oleh malaikat. Sebagian riwayat hadis menyebutkan 8 malaikat. Tahu berapa besarnya malaikat itu yang memikul arasnya Allah? Karena aras itu memiliki tiang-tiang, kata Rasulullah. Dan dipikul oleh para malaikat. Tahu berapa besarnya malaikat itu? Kata Nabi, besarnya malaikat itu jarak antara telinga dengan bahu 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. 700 tahun perjalanan. Itu baru jarak nih. Telinga sama bau. Ya, belum keningnya, belum tangannya. Kalau kita bayangkan Allah, maka dikatakan Allahu Akbar. Ya. Alam semesta ini, alam semesta yang luas ini, kalau dibandingkan dengan arasnya, kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti duit logam kecil dilemparkan ke padang bal. Nah, itulah perbedaan dia. Itulah perbedaannya. Kursinya Allah dibandingkan dengan arasnya Allah, itu bagaikan logam yang dilemparkan di padang yang sangat luas. Perbedaannya. Bagaimana dengan Allah? Makanya dalam Islam kita tidak boleh mikirkan Allah bentuknya seperti apa. Bahkan kita dilarang. Allah itu gimana bentuknya ya? Siapa yang menciptakan, gimana tangan, gimana mulut, bagaimana muka? Jangan, tidak boleh. Kenapa? Karena akal kita kekecilan, tidak muat. Saya berikan contoh. Kalau centong, nah, centong ya, centong, masukkan dalam tempayan, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Tapi kalau tempayan masukkan dalam centong, bisa ke? Bisa. Dipaksakan bisa, tapi centongnya hancur. Kalau orang coba-coba memikirkan zat Allah, bentuknya seperti apa, yakin gila dia, hancur akalnya. Stres. Ya. Makanya dalam Islam kita dilarang untuk memikirkan zat Allah. Kenapa? Allah yang kita pikirkan begitu besar zatnya, akal kita kecil, tidak bisa muat. Maka yang wajib bagi kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Nah, Allah bersemayam di atas arash. Siapa yang menyebutkan? Allah sendiri. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berarti Allah itu di langit. Ya, Allah di langit. Dalam surah Al-Muluk Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana? Aamintum. Coba bentuk yang apa surah Al-Muluk? Aamintum man fis sama ayaksifa bikumul arda. Ya. Artinya apa? Apakah kalian tidak yakin? Apakah kalian tidak tahu
ya tentang Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Jadi ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Bahkan Nabi pernah mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana amin man fis sama." Apakah kalian tidak yakin kepadaku bahwasanya Allah itu adalah yang berada di langit yang telah mengutusku? Ya Nabi pun bilang dan mengatakan Allah bersemayam di atas aras dan berada di langit. Ya. Jadi keyakinan Allah di mana-mana ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak ada Al-Qur'an bicara Allah di mana-mana. Tidak ada hadis Nabi bilang Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Lagi pun kalau Allah di mana-mana, ini nanti celah nanti. Kalau di mana-mana ya berarti Allah ada di WC, ada di tempat-tempat kotor, ya, ada di tempat-tempat hina, ada tempat-tempat yang tidak pantas, ada di tempat-tempat najis ataupun bahkan di tempat-tempat sampah. Ya, sehingga Allah di mana-mana. Cobalah para jamaah, kalau kita berdoa kepada Allah, tangan kita kan kita angkat. Angkat ke mana? Ke atas. Ketika kita berdoa, coba tanyakan dalam hati kita. Ketika kita berdoa, hati kita mengarah ke mana? Mengarah ke mana hati kita? Ya ke atas. Tangan kita juga ke atas. Tidak pernah kita berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya. Karena Allah di mana-mana. Ya? Tidak pernah hati kita menuju ke atas. Sampai ada orang pelacur bilang, ya, orang maksiat kepada Allah. Si pelacur bilang, saya sih bergantung dengan yang di atas sajalah. Nah, itu siapa bilang? Umpamanya kan seorang pelacur yang tidak kenal agama, dia bilang, saya bergantung kepada yang di atas sajalah. Ya terserah dengan yang di atas. Kan tidak pernah dibilang, saya bergantung kepada yang di mana-mana ajalah. Kan tidak pernah dikatakan begitu, ya enggak? Nah, berarti fitrah kita, naluri kita mengatakan Allah di langit, Allah fis sama. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah bersemayam di atas arasy sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jangan tanyakan bagaimananya, ya, karena kita tidak tahu. Itu rahasia Allah dan kita tidak paham tentang bagaimananya. Baik, mungkin satu lagi lah, ya, kalau ada yang ditanyakan. Silakan belakang. Ya. Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Tolong ceritakan. Wah, itu panjang tuh. Jam 2 insyaallah. Suki teh. Ini congkoy kan? Ya. Karena cerita Ya'juj dan Ma'juj ini pasti berkaitan dengan cerita-cerita yang lain. Karena dia fase di antara fase-fase dekat hari kiamat. Ya. Kita ringkas sajalah. Ya'juj dan Ma'juj. Nah. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu pertama, dia adalah merupakan salah satu fase mendekati hari kiamat. Dan itu terjadi setelah Dajjal, setelah Isa bin Maryam, setelah Imam Mahdi. Jadi kasusnya begini, ya ceritanya lah. Nah, makanya saya bilang sampai jam 2. Ya. Nah, pertama dimulai dari Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sebagai khalifah nanti akan datang. Kaum muslimin dalam keadaan kalut. Sekarang ini Masya Allah kalutnya luar biasa. Nanti akan datang Imam Mahdi keturunan Rasulullah. Terlahir. Namanya seperti nama Rasulullah, bapaknya juga demikian Abdullah dari Quraisy. Ya, akan datang dia sebagai seorang pemimpin. Nah, nanti ketika dia datang, ketika Imam Mahdi datang, dia sebagai seorang pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Ketika itu Dajjal muncul. Nah, Dajjal muncul. Dajjal ini tahu kita siapa? Nah, ya. Dajjal cerita lagi Dajjal nih. Ya. Dajjal ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah yang dikeluarkan sengaja oleh Allah atas izinnya untuk sebagai fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dajjal ini sosok yang diceritakan oleh Nabi, matanya satu. Matanya dua sebenarnya, tapi picak satu. Dia hanya bisa melihat dengan satu mata. Di keningnya tertulis kafara, yang menunjukkan dia kafir.
badannya kekar, rambutnya keriting, hidungnya pesek dan badannya gempal. Ya, badannya gempal. Itu Dajjal. Jangan melirik kawan sebelah, jangan. Ya. Jangan lirik kawan sebelah. Ya. Ya. Lirik macam nak Dajjal kan tuh. Sah. Nauzubillah. Ya. Dajjal ini memiliki kekuatan dan kehebatan yang Allah berikan. Apa kekuatannya? Pertama, dia bisa berlari, mengembara kemana tempat pun dia inginkan dengan secepat mungkin. Ya, secepat angin. Pokoknya super lah dia tuh. Terserah Superman kah, Superbat, terserah. Pokoknya dia super. Ya. Dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bahkan bisa menghidupkan orang mati. Hebat Dajjal. Ya. Makanya kalau orang bertemu dengan Dajjal, hati-hati. Dia akan tertipu dengan Dajjal dan mengatakan Dajjal itu adalah sebagai Tuhan. Dajjal memiliki pengikut. Siapa pengikutnya? Pertama, orang-orang Yahudi. Orang-orang kafir jadi pengikut Dajjal semua. Terutama orang-orang Yahudi jadi pengikutnya. Yang kedua, pengikut Dajjal itu kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan paling mudah dirayu. Nah, itu perempuan. Ya, paling mudah dirayu, makanya yang banyak terayu itu perempuan. Maka dia menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Kemudian nanti akan terjadi perang besar antara Dajjal dengan Imam Mahdi. Barisan orang-orang Islam, barisan orang-orang kafir dipimpin oleh Dajjal, barisan orang-orang Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Terjadilah perang-perangan, bukan perang-perangan, perang-perang sungguhan. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Perang ini menyebabkan kaum muslimin tertekan. Karena Dajjal begitu kuat. Makanya Imam Mahdi tidak bisa lawan Dajjal. Dajjal itu kuat. Imam Mahdi tidak punya kekuatan untuk membunuhnya. Sehingga lama-kelamaan kaum muslimin tertekan. Bahkan di apa? Dizolimi. Banyak kaum muslimin yang dibunuh. Karena kekejaman Dajjal. Ya. Sampai pendek cerita, pendek Alkisah, ya, pasukan Dajjal menyerbu pasukan Imam Mahdi. Imam Mahdi dan bersama kaum muslimin dalam keadaan terkepung di sebuah masjid, ya, di sebuah masjid di daerah Palestina. Kalau tidak salah disebut kalau sebagian ulama di daerah Palestina. Dia terkepung di sebuah masjid. Jadi di luar itu Dajjal dan bersama bala tentaranya. Imam Mahdi dan kaum muslimin berada di dalam masjid. Untuk melaksanakan sholat subuh. Waktu itu akan dikumandangkan sholat subuh. Ya, jadi sudah dikepung. Pintu masjid digedor oleh Dajjal. Ingin didobrak. Pokoknya kayak film-film gitulah. Bayangkan aja seperti film. Didobrak. Tidak terbuka-buka. Kemudian dikumandangkan azan oleh salah seorang kaum muslimin atas perintah Imam Mahdi. Begitu qomat dikumandangkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha dan seterusnya. Begitu qomat dikumandangkan, Imam Mahdi melihat di atas ada cahaya. Ada cahaya yang turun ke masjid tersebut. Ternyata itu adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu beliau turun dibawa oleh dua orang malaikat kanan dan kiri sambil kepala ataupun rambut Nabi Isa bin Maryam dalam keadaan basah turun bersama dengan Imam Mahdi. Ya, jadi dua pendekar sudah bertemu, Imam Mahdi dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Salat subuh akan diadakan. Kata Imam Mahdi, wahai Nabiullah Isa, engkau menjadi imam. Kata Nabi Isa, enggak. Bukan aku jadi imam, Anda yang jadi imam karena Anda sebagai pemimpinnya kaum muslimin. Maka salat pun diadakan, salat subuh. Begitu salat subuh usai, pintu yang didobrak oleh Dajjal
terbuka. Masya Allah. Berhasil dia menobrak pintu masjid. Ya, akhirnya Dajjal melihat dari dalam, di sana ada Isa bin Maryam. Isa bin Maryam langsung berdiri dan bertemulah dua pendekar legenda. Ya, Dajjal sama Isa bin Maryam. Karena yang mampu membunuh Dajjal Isa bin Maryam. Begitu Dajjal melihat Isa bin Maryam, Dajjal mulai meleleh. Badannya mulai gemetar dan mulai meleleh. Luar biasa kuatnya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Isa bin Maryam. Maka Dajjal lari terbirit-birit, lari dia. Ya. Dan larinya secepat angin. Tetapi ternyata Isa bin Maryam lebih hebat lagi. Kemana Dajjal berangkat, kemana Dajjal pergi, di situ Isa bin Maryam sudah ada. Ya, begitu Dajjal lari, Isa bin Maryam sudah ada di situ. Halo, ya, sudah ada di situ. Lari ke sana, sudah ada di situ. Dan begitu seterusnya. Maka pada akhirnya Isa bin Maryam membunuh siapa? Dajjal dengan tombaknya. Dengan tombaknya dibunuh. Ya, ditusuk dengan tombak, maka Dajjal pun mati. Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan tombaknya masih berlumuran dengan darah, dia kembali ke tempat kembali kepada Imam Mahdi dan mengatakan, Dajjal sudah saya bunuh. Dajjal sudah mati. Ya, maka semuanya bertakbir dan pengikut-pengikut Dajjal ketakutan. Nah, pada waktu itulah kata Nabi, orang Islam menang. Karena pemimpinnya mati, tinggal orang-orang yang kecil-kecil itu dari orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang jadi pengikut Dajjal dibunuh oleh orang-orang Islam. Orang Yahudi tidak bisa sembunyi. Dan itulah masuk dalam hadis disebut dengan hadis gharqad. Ada pohon gharqad. Jadi kemanapun orang Yahudi sembunyi, semua ngomong di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah. Kalau dia sembunyi di bawah di belakang batu itu ngomong, bicara. Hai orang Islam, Yahudi di belakang saya, bunuhlah. Terus begitu. Kecuali hanya ada satu pohon saja yang tidak mau ngomong, yang melindungi si Yahudi, yaitu disebut dengan pohon gharqad dalam hadis itu. Kemudian kaum muslimin menang. Ya, menang. Kemudian setelah itulah muncul siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Setelah menang dari perang bersama Dajjal, maka Ya'juj dan Ma'juj pun muncul. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya'juj dan Ma'juj itu dia keluar dari Jazirah Arab. Begitu dia keluar, itu seperti semut yang keluar dari sarangnya. Luar biasa. Siapa mereka? Mereka itu makhluk Allah, hamba Allah, tapi memiliki watak yang kasar, beringas dan kejam. Tidak punya rasa belas kasihan sedikit pun. Siapapun yang mereka temui dari orang-orang Islam pasti dibunuh. Nah, itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu fase setelah Isa bin Maryam, kemudian Dajjal, maka keluarlah kelompok ini. Nah, jadi pendek cerita, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah fase yang nanti akan muncul, kapannya kita tidak tahu, ya, yang merupakan makhluk manusia yang sangat beringas. Nah, jadi para jamaah tidak bisa kita lama-lama. Ya. Itu secara singkatnya tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, baik. Walaupun para ulama ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Ya. Keluar dari sisi sukunya. Bahkan ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu Cina, Jepang, pokoknya yang mata-mata sipit itulah. Nah, itu Ya'juj dan Ma'juj. Itu sebagian pendapat ulama. Allahu a'lam kebenarannya seperti apa. Ya. Nah, itu. Ya. Sudah cukup ya? Baik. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita, ceramah kita pada malam hari ini. Sudah jam 8 lewat. Kalau mau diteruskan bisa, tapi saya kekapaan. Saya kapak. Ya. Sudah mulai gelisah juga nih duduknya. Ya, baik.
Itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepala kampung, kepada desa, pengurus masjid Al-Burhan, kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat dan para jamaah sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang keliru, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan pertemuan terakhir. Mudah-mudahan satu saat nanti kita dipertemukan kembali oleh Allah. Kalaupun tidak sempat bertemu, mudah-mudahan di surga nanti. Amin. Ya, baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak mengenakan di hati, ataupun pembahasannya yang masih belum sempurna ataupun belum lengkap. Semuanya berasal dari kelemahan, kejahilan dan ketidaktahuan yang berbicara. Mohon dimaklumi. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.